Perusahaan kami berdiri tahun 91 sebagai travel grosir B2B. Lalu di sejalan dengan perkembangan zaman, tahun 2000-an saya mulai berpikir bahwa B2B saja mungkin tidak cukup. Lalu mencari konsep untuk B2C. Dan konsepnya adalah ketemu yaitu secara franchise. Jadi mulai 2004 kami franchise-kan dengan brand namanya TX Travel. Netizen, senang sekali saya Kori Olivia bisa menemani Anda di Tagar TV. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Anton Teddy, founder TX Travel. Kita tahu TX Travel adalah biro perjalanan wisata dengan konsep full service travel agent. Tidak hanya menyediakan penjualan tiket pesawat, tapi juga voucher hotel, paket tour, dan kapal pesiar. TX Travel juga menjadi pemegang rekor muri tahun 2004 sebagai travel agent yang di-franchise-kan pertama di Indonesia dan sudah membuka lebih dari 200 outlet di 54 kota di Indonesia. Nah, yang kita tahu kan nama TX Travel sudah sangat besar ya. Tapi gimana kisahnya dari awal berdiri? Langsung aja kita tanyakan ke pendirinya ya, Bapak Anton Teddy. Gimana kabarnya Pak Anton? Baik, apa kabar? Kabar sehat Pak Anton. Boleh diceritakan Pak, awal mulanya Bapak mendirikan TX Travel gimana Pak? Ya, jadi perusahaan kami berdiri tahun 91 sebagai travel grosir B2B. Lalu di sejalan dengan perkembangan zaman, tahun 2000-an saya mulai berpikir bahwa B2B saja mungkin tidak cukup. Lalu mencari konsep untuk B2C. Dan konsepnya adalah ketemu yaitu secara franchise. Jadi mulai 2004 kami franchise-kan dengan brand namanya TX Travel. Dan sampai sekarang berkembang dengan sangat baik. Itu cikal bakalnya. Jadi dari B2B menjadi B2B2C. B2B2C. Panjang ya Pak ya? Tapi memang Pak Anton dari dulu suka jalan-jalan ya Pak? Suka banget, makanya golongan darah saya T, Tango, Travel. Travel. Pak Anton, ini mendirikan TX Travel sendiri atau bersama istri, Pak? Sama istri, iya. Ini apa namanya, partner sehidup semati. Partner in crime ya. Pak, dari tahun 91 sampai sekarang 2020, sudah panjang banget nih ya. Boleh diceritakan nggak Pak? Apa saja tantangan terberat selama merintis TX Travel, Pak? Yang pertama adalah perubahan zaman. Dari zaman manual, offline, menjadi online. Itu tantangan sangat berat. Saya pikir paling berat. Tetapi sekarang itu dengan adanya corona, lebih berat lagi. Pada waktu kita ada online travel agent, bisnis kita menurun sangat tajam gitu ya. Tapi masih jalan. Lalu tahun 2016 saya mulai charter pesawat yang tidak diikuti oleh online travel sehingga cukup berkembang sangat besar. Tetapi tahun 2020 Januari charter flight saya tidak bisa terbang lagi karena corona, dan sampai hari ini tanggal 1 Juli kemarin kami sudah buka, bisnis mulai berjalan, tapi tentunya masih jauh daripada harapan ya. Kami bersyukur, berterima kasih sudah bisa buka, mulai rolling sedikit demi sedikit, dan saya yakin travel agent tidak akan mati. Travel agent never die. Amin. Jadi selama corona berlangsung Pak di seluruh dunia lah ya, nggak cuma di Indonesia, itu TX Travel gimana Pak menghadapinya Pak? Tentunya kami harus ikut dengan aturan pemerintah. Pada waktu PSBB tentunya kami tutup, work from home. Lalu pada waktu Juni diizinkan buka, kami mulai buka beres-beres. Secara resmi tanggal 1 Juli sudah mulai buka lagi. Oh oke, jadi sekarang sudah hampir sebulan lebih ya Pak ya? Ya, memasuki bulan yang kedua, dan program pertama kami lakukan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa terbang itu mudah.
Karena dulu pada waktu pertama kali terbang diizinkan, boleh terbang itu agak sulit. Harus PCR kemana, harus rapid test kemana, harus beli tiket dan lain sebagainya, semua tidak bisa lewat travel agent. Mulai dari 1 Juli sudah bisa lewat travel agent. Lalu sekarang kami melakukan satu campaign, yaitu terbang sekarang, traveling now, jalan-jalan sekarang. Kenapa? Karena jalan-jalan sekarang itu sangat-sangat menyenangkan, tidak banyak orang, masih sepi. Saya malahan bercanda, nah inilah waktunya. Kalau mau jalan-jalan ala Sultan, nah sekarang jalannya. Kolam renang milik sendiri, restoran kosong, nggak banyak orang, hotel boleh pilih mau nginepnya di lantai berapa gitu ya. Karena inilah satu kesempatan yang berbeda, dan pesawat terbang domestik semua lagi promosi, hotel-hotel juga promosi, jadi kesempatan jalan-jalan now. Iya, tapi kan masih banyak juga masyarakat yang takut Pak jalan-jalan. Itu gimana dong? Jadi sekarang ada beberapa strategi. Strategi yang pertama adalah bagaimana orang takut terbang, lalu kita berikan kemudahan. Tapi tetap kalau yang takut nggak berani ya nggak berani ya. Jadi kalau yang nggak berani terbang, kami berikan solusi adalah dengan kendaraan sendiri. Misalnya dalam kurang dari 30 hari saya sudah 2 kali bawa grup ke Tanjung Lesung dan ternyata responnya cukup baik. Satu adalah Tanjung Lesung ini 4 jam dari Jakarta, jadi mereka bawa kendaraan masing-masing. Yang kedua, sampai di Tanjung Lesung, luasnya 1.500 hektar, garis pantainya 13 kilometer. Jadi bisa dibayangkan begitu luas, begitu nyaman, begitu asri, dan karena outdoor, di sana juga banyak aktivitasnya. Ada Mongolian Culture Center, ada kolam teratai, ada sunset beach, ya, bisa berenang, kolamnya nggak banyak orang, ya. Dan menurut saya ini adalah cocok, sehingga dengan demikian kita bikin lagi hampir sekarang tiap minggu ada rombongan kecil-kecil, mereka datang dengan mobil masing-masing dan ke area, baik itu ke pantai adalah dari Anyer, Carita sampai Tanjung Lesung, dan juga banyak yang ke puncak sampai ke Bandung Selatan. Oh oke. Jadi itu semua yang masih pakai mobil sendiri ya Pak ya? Jadi orang-orang juga lebih nyaman ya untuk jalan-jalan karena menggunakan kendaraan pribadi. Oh ya, kita balik lagi Pak ke yang tadi Bapak sempat bilang bahwa terbang itu mudah. Itu sekarang lagi menjadi program edukasinya TX Travel ya ke masyarakat ya. Boleh dijelasin nggak sih Pak, semudah apa sih? Yang 1, 2, 3. Satu, rapid test. Dan rapid test sekarang itu kan bisa di bandara juga. Datang 4-5 jam sebelumnya, karena takut tergantung kalau saya bilang 3 jam cukup, mepet sekali ya, takut nanti ada macet, lalu banyak orang di rapid testnya, karena bisa di bandara ya, itu yang pertama. Datang 4-5 jam sebelumnya, rapid test yang pertama. Kedua adalah sudah beli tiket. Jadi kalau udah merasa sehat dan tidak ada tanda-tanda gejala sakit, beli tiket dulu. Karena bisa terjadi seringkali ke bandara habis tiketnya. Karena tiket sekarang itu masih baru beroperasi sekitar 30%, belum 100%. Yang ketiga adalah download aplikasi kesehatan. Peduli lingkungan, seperti itu. Nanti diberikan linknya itu di bandara diberikan. Kalau nggak punya smartphone bagaimana? Dikasih manual, mengisi secara manual. Dan saya bisa mengatakan bahwa tadi yang 1, 2, 3 sekarang menjadi sangat mudah. Yang kedua adalah ada pemikiran bahwa kalau naik pesawat 1 jam di dalam pesawat ini bagaimana ya? Nah, pesawat ini mempunyai sistem penyaringan udara yang sangat canggih. Satu adalah AC yang ada di dalam pesawat itu mempunyai kecepatan mengisap itu udara sangat-sangat cepat ya, teknologinya canggih sekali. Yang kedua adalah udara yang ada di dalam
setiap 5 menit sekali itu diganti dengan udara yang di luar. Jadi yang sering terjadi dengan klaster baru adalah kita berada di dalam ruangan tertutup dan menggunakan AC. AC-nya itu tidak ada angin dari luar, angin dari dalam yang didinginkan. Didinginkan, putar-putar seperti itu, dan ada saluran udara, dan COVID-19 bisa berada di dalam satu ruangan tertutup dengan aircon sekitar 2-3 jam dan bisa efektif ke 6-10 meter. Jadi bisa dibayangkan resikonya, karena terus-menerus kalau COVID-nya ada katakanlah 1000 virusnya, berarti ada 1000 virus itu yang berpotensi menularkan. Kalau kita ada di dalam pesawat, 1000 itu akan dihisap dan digantikan dengan udara yang baru. Ini totally berbeda. Makanya sekarang ada wacana untuk menghapus rapid test. Kenapa? Karena rapid testnya dianggap mungkin kurang efektif. Yang lebih efektif adalah PCR. Oke Pak, tapi kalau sekarang kan masih rapid ya yang berjalan ya Pak ya? Masih rapid. Kalau misalnya saya mau keluar kota, saya sudah beli tiket duluan, lalu sampai bandara jalanin rapid test, ternyata reaktif ya. Itu gimana Pak? Tiketnya hangus? Bisa di reschedule. Oh, bisa reschedule. Jadi tetap nggak akan hangus ya tiketnya Pak ya? Ya, nggak akan hangus. Ya. Oh, oke. Nah, Pak Anton, kalau menurut Pak Anton sendiri nih sebagai pengusaha travel, prediksi Pak Anton sendiri gimana tentang industri pariwisata nasional, Pak? Yang pertama adalah tentunya di kuartal kedua kita tiarap begitu ya, semua tidak bisa beraktivitas. Ini kenyataan. Memasuki kuartal ketiga, saya melihat bahwa roda bergerak tidak terlalu pesat, masih pelan, tapi sudah mulai bergerak. Dan saya pikir secara optimis bahwa di kuartal keempat mungkin sudah bisa bergerak katakanlah di angka 40-50%. Belum 100% kembali ke posisi 2019. Kalau mau kembali ke 2019, saya pikir mungkin 2021 akhir atau 2022. Karena yang permasalahan sekarang yang paling banyak adalah orang takut terbang karena takut tertular. Itu yang pertama. Yang kedua adalah biasanya orang-orang yang traveling itu banyak yang usianya adalah di atas 50 tahun. Nah, 50 tahun ke atas ini selalu dikasih tahu bahwa ini adalah usia rentan tertular virus. Sehingga mereka nggak traveling. Nah, yang traveling sekarang siapa? Traveling sekarang adalah yang benar-benar harus traveling. Mungkin dalam bisnis, mungkin dalam keluarga, dalam urusan lain-lain. Ada urgensinya. Kalau tidak ada urgensinya, mereka tidak traveling. Oke, berarti panjang juga ya perjalanannya sampai kira-kira akhir tahun depan ya, akhir 2021 ya, baru bisa normal lagi ya Pak ya. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir Pak Anton, bagaimana harapan Bapak sendiri? Seringkali orang berpikir bahwa setelah vaksin ada, semua akan kembali sedia kala. Menurut saya, kita akan hidup terus-menerus dengan adanya vaksin, dengan adanya COVID-19 walaupun vaksin ada. Jadi kebiasaan baru, adaptasi kebiasaan baru seperti kita pakai masker, kita bawa hand sanitizer, lalu membiasakan diri lebih banyak kepada outdoor activity dibandingkan dengan indoor, ini akan menjadi sesuatu gaya hidup. Kemana-mana cuci tangan, ya sering-sering cuci tangan. Nah, hal-hal seperti begini akan menjadi sesuatu yang normal, dan menurut saya traveling pada akhirnya akan ketemu satu titik, ya. Misalnya dengan PCR. Seperti misalnya negara Turki, mereka sudah mengizinkan untuk turis dari Indonesia pergi ke Turki di PCR. Dubai, ada 2 negara yang sekarang sudah buka, Turki dan Dubai, dua-duanya pakai PCR. Dan sejauh ini responnya cukup bagus. Jadi menurut saya,
walaupun sudah ada vaksin, tetap kita juga harus tetap waspada. Sama seperti kalau saya melihat misalnya metal detektor yang ada di bandara. Pada waktu dulu-dulu sebelum ada teroris, sebelum ada pemboman 9/11 di Amerika, itu tidak ada. Sekarang menjadi yang normal. Jadi menurut saya ini akan terus berlangsung dan kita terus harus menjaga kesehatan dengan adaptasi baru. Amin. Oke, Pak Anton, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya ngobrol sama kami. Semoga pandemi Corona segera berakhir, jadi kita semua bisa jalan-jalan bareng TX Travel lagi ya. Oke, netizen, demikian perbincangan kita bersama Bapak Anton Teddy, founder TX Travel. Subscribe channel YouTube Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia dari Tagar TV.